Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film action kriminal asal Tiongkok, berkisah tentang pembunuh bayaran terkenal di Taiwan yang menderita penyakit kanker. Setelah mengetahui dirinya adalah buronan nomor 3, ia terobsesi untuk menjadi buronan nomor 1 sebelum penyakit itu menggerogotinya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul The Pig, The Snake, and the Pigeon yang dirilis tahun 2023. Kerumunan pelayat berkumpul di bawah langit mendung, payung-payung hitam bertabur di atas kepala mereka. Sementara suara pelan doa-doa dan bisikan menggema di antara pusara-pusara batu. Di tengah prosesi itu, seorang pria bertubuh tinggi dan gagah berdiri diam dengan wajah yang dingin. Dialah Shen Quilin. Tak ada yang tahu bahwa pria itu bukan datang untuk berduka, melainkan untuk membunuh. 赢了800多万，红也不认账。到了那边拿了800万纸。有个来了，也是你大家注意哦。Seketika suara letusan senjata memecah kesunyian. Darah muncrat dari tubuh seorang tokoh kriminal yang dihormati. Panik menyelimuti suasana, orang-orang berhamburan. Quilin melangkah mundur perlahan, kemudian berbalik dan lari. Tak butuh waktu lama, polisi memburunya. Dipimpin oleh detektif Chen Hui, seorang penyidik keras kepala yang sudah lama mengincar sang pembunuh bayaran. Pengejaran berlangsung brutal di lorong-lorong sempit, hingga mereka berhadapan langsung. Dalam pertarungan sengit, Quilin menusuk salah satu mata Hui dengan pena logam. Jerit kesakitan memenuhi ruang sempit itu. Detektif Hui roboh, dan Quilin menghilang ke dalam kegelapan. Empat tahun berlalu, di sebuah kamar kecil, Quilin duduk di depan dokter tua bernama Dr. Chang yang menyampaikan vonis akhir, kanker paru stadium 4. Tak ada harapan, tak ada waktu, hanya hitungan minggu. Quilin menatap hasil rongsen dengan datar, tetapi dalam hatinya badai mulai membuncah. Seorang pria yang selama ini hidup tanpa takut, kini dihadapkan pada kematian yang tak bisa ia lawan dengan senjata.我都没用过。是。所以你这样躲来躲去，要躲到。天被抓上了新闻。肺癌。不要躲。 Dengan langkah pelan tapi pasti, ia menuju kantor polisi. Ia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Namun, saat membaca laporan yang diberikan padanya, sorot matanya berubah dingin. Di daftar buronan paling dicari, ia hanya menempati posisi 3. Nomor 1 adalah Bullhead, mantan gangster yang kini memimpin sekte keagamaan. Dan nomor 2 adalah Hongki, mantan tentara bayaran yang kini jadi pemeras brutal. Bahkan, di ujung hidupnya, ia masih dianggap lebih kecil daripada dua monster itu. 你们是谁啊？没听说过。这个卖药的。在上，此桂林前去自首。 Didorong oleh kebanggaan dan harga dirinya yang terluka,
Guilin membatalkan niat untuk menyerah. Ia mencuri kembali identitas dan senjatanya. Dalam kesunyian malam, ia menatap ke langit yang kelabu, seolah menantang takdir. Jika harus mati, maka ia akan mati sebagai legenda. Sebelum ajal tiba, ia akan menyingkirkan 2 nama di atasnya, dan menjadi buronan nomor 1, sebuah misi terakhir, perjalanan menuju penghakiman, bukan hanya dari hukum, tapi dari hidup itu sendiri. 你儿子这么你绑架人还担心他妈妈的回信，都已经告诉你了，我儿子在。Malam menyelimuti kota Taichung dengan dinginnya. Di sebuah salon kecantikan sederhana, lampu-lampu neon berkelap-kelip, menandakan aktivitas yang tak pernah berhenti. Di dalam, Xiaomei, pemilik salon yang tangguh namun lelah, tampak tertekan saat berhadapan dengan pelanggan gelap, Hongqi, buronan nomor 2 yang dikenal kejam dan keji. Ia menggunakan kekuasaannya untuk memeras dan mengancam, memanfaatkan ketakutan orang-orang di sekitarnya. 我問你頭先，老公，你没事。閂門。 Di luar, dengan mata waspada, Chen Guilin mengintai. Ia tahu inilah titik awal yang harus ia kuasai. Malam itu, ia menyaksikan dengan hati dingin saat Hongqi menekani Xiaomei untuk menyerahkan lebih banyak uang, dan bahkan mencoba memaksanya dengan kasar. Sebuah kemarahan lama membara dalam diri Guilin, dan akhirnya ia tidak bisa diam. 今日我叫人帶咗啲嘢俾椰子同百香果都豬血鴨佢都唔帶得，不過椰子唔得我明啊，奇下怪。 百兩寶點樣？我會叫人。Saat Hongqi lengah, Guilin menyerang dengan cepat dan kejam, memulai pertarungan brutal yang mengguncang salon. Mereka bertarung dengan kekuatan penuh. Pukulan dan tendangan saling bergantian, pecahan kaca berserakan di lantai. Di sebuah gudang kosong yang suram, pertarungan mencapai puncaknya. Hongqi yang kelelahan akhirnya roboh dengan luka parah, dan Guilin mengakhiri hidupnya dengan dingin. Setelah itu, Guilin kembali ke salon, mengusir anak buah Hongqi yang tersisa, dan memastikan Xiaomei selamat.
Namun sebelum pergi, ia meminta Xiaomei melakukan sesuatu yang tak mudah, menyampaikan kepada polisi bahwa dialah yang membunuh Hongqi untuk melindungi dirinya sendiri dari pembalasan. Xiaomei yang awalnya ragu, perlahan memahami bahwa pria brutal ini juga punya sisi kemanusiaan. Saat Quilin meninggalkan kota itu, deburan ombak di tepi laut menjadi saksi bisu perpisahan mereka. Sebuah momen kecil penuh harap di tengah dunia penuh kekerasan. 为什么？ 我们还会再见面吗？ Selanjutnya, Quilin berlayar ke Penghu, pulau terpencil tempat ia mendengar sekte keagamaan yang dipimpin oleh Bullhead berkedudukan. Ia menghadiri ceramah besar yang dipenuhi para pengikut setia, di mana suasana penuh hikmah sekaligus ketegangan. Namun tubuhnya yang rapuh mulai memperingatkannya bahwa ada penyakit yang menggerogoti. Saat muntah darah di tengah kerumunan, ia jatuh pingsan. Pemimpin sekte yang dikenal sebagai Your Holiness dengan lembut membawanya ke tempat istirahat, memperlihatkan makam Bullhead yang sudah meninggal. Namun intuisi Quilin tak bisa ditipu. 深夜2点接到电话，不用救就是我亲爱。 最后，但是如果你不抛开，都是咎由自取的。待会我说谢天地，我愿交出名利权利，归于真我。 Dalam beberapa hari, ia menemukan bahwa sekte tersebut menyembunyikan rahasia gelap, termasuk rencana meracuni seorang anak kecil, yang juga menunjukkan tanda-tanda penyakit yang sama. Perlahan, dia menyadari bahwa Your Holiness bukan siapa-siapa, selain Bullhead sendiri, yang selama ini menyamar untuk menguasai dan mengelabui para pengikut. Di tengah ketegangan ini, Quilin terperangkap antara pencarian makna dan ambisi membunuh. Ia harus memilih, apakah tetap bertahan dalam kegelapan sekte atau melawan, mengungkap penipuan dan korupsi yang lebih besar daripada sekedar persaingan antar buronan. Dengan tubuh yang semakin melemah, semangatnya justru membara, siap untuk babak akhir perjuangan. 你看这个阴影的部白白的地方有没有？啊，你儿子过往有没有什么慢？这样真的很奇。真是大悲。 浮吐黑水。 Dalam keheningan malam yang suram, Quilin menyelinap di antara bayang-bayang komunitas sekte yang dikendalikan oleh Bullhead. Ia menyaksikan upacara inisiasi yang penuh ritual misterius dan ketegangan saat seorang ibu muda berusaha mengorbankan anaknya demi janji keselamatan dari sang pemimpin sekte. Quilin merasakan getirnya kepalsuan dan manipulasi yang membusukkan hati para pengikut.弟帮你做的，来念。你现在在。Dengan penuh keberanian dan amarah yang membara, ia mengungkapkan identitas asli Your Holiness kepada para pengikut, mengungkapkan bahwa sosok itu adalah Bullhead yang menyamar. Namun, reaksi mereka jauh dari yang diharapkan. Ibu anak tersebut terpukul oleh kenyataan pahit, memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kekacauan meletus. Para pengikut yang fanatik menyerang Quilin dengan brutal. 手软一拖再拖，最后只会。
Dalam pertarungan sengit yang penuh darah dan rasa sakit, Guilin ditikam dan dikubur hidup-hidup di sebuah lubang gelap. Namun, dengan tekad baja dan naluri bertahan hidup yang luar biasa, ia berhasil menggali dirinya keluar, meskipun dalam kondisi yang sangat lemah. Ia menemukan makam Bullhead yang sebenarnya kosong, hanya menyisakan foto Bullhead dan ibunya, bukti terakhir dari sebuah kebohongan besar. Balas dendam dan rasa keadilan mendorong Guilin untuk kembali ke pusat komunitas. Ia menghadapi para pengikut satu persatu, menghancurkan jaringan tipu daya dan kekuasaan yang selama ini mereka bangun. Dengan setiap musuh yang tumbang, ia semakin dekat dengan klimaks, pertarungan melawan Bullhead sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya saat dua sosok bengis ini akhirnya berhadapan langsung. Setelah pertarungan berdarah yang melelahkan, Guilin berhasil menghabisi Bullhead. Namun, kemenangan itu membawa konsekuensi yang tidak terelakkan. Polisi yang dipimpin oleh detektif Chen Hui tiba tepat waktu, mengepung lokasi, dan menangkap Guilin yang sudah dalam kondisi kritis. Di penjara, kenyataan pahit menunggu. Kunjungan Dr. Chang yang mengungkap bahwa kanker itu hanyalah kebohongan untuk memotivasi Guilin berhenti membunuh. Dalam momen terakhir, Guilin menerima nasibnya dengan tenang. Xiao Mei datang mencukur jenggotnya sebagai tanda penyerahan diri dan akhir perjalanan hidupnya yang penuh luka. Saat peluru menembus tubuhnya, dunia menjadi sunyi. Legenda Chen Guilin berakhir, meninggalkan kisah pembunuh bayaran yang menantang kematian, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan keberanian dan harga diri yang langka. 不用了，谢谢。